Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua anak-anak? Alhamdulillah, Bu. Sehat, Bu. Sehat. Sehat, Bu. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Ayo ketua kelas, siapkan Zaki. Teman-temannya Baik, Bu. diajak. Oke. Siap. Mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, alhamdulillah kita masih bisa bertatap muka di hari yang cerah ini. Pada mata pelajaran apa anak-anak? Bahasa Indonesia. Gimana kabarnya? Sehat semua kan? Jangan lupa sarapan tiap pagi sebelum berangkat sekolah agar kita bisa melaksanakan hari kita dengan semangat. Nah, siapa hari ini yang tidak hadir? Tony, Ada- Bu. Tony, Bu, sakit. Kemana Tony sakit? Sakit, Oh, Bu. ya, Udah kita 2 hari doakan sakitnya, Bu. Iya, Bu. supaya si Tony lekas sembuh. Ada lagi selain Tony? Nggak ada, Bu. Oh ya, alhamdulillah hanya Tony yang tidak hadir. Tadi pagi sebelum berangkat sekolah, apa yang kalian lakukan? Mandi, Bu, dulu, Bu, sarapan. sebelum berangkat. Ada yang menonton TV tidak? Nggak sempat, Bu. Tidak ada. Bu. Ada, Bu. Oh, Nonton Kalau HP tadi pagi, Bu. Tapi nonton VR tuh, Ibu. di HP, Nak. Nggak sempat nonton TV. Jadi HP aja tadi pagi, Bu. Nah, materi kita hari ini yaitu tentang berita. Sudah tahu kan berita itu apa? Sudah, Ibu. Informasi, Bu. Masih, Bu. Informasi. Apalagi selain informasi? Berita yang faktual, Bu. Suka melihat berita, menonton berita, atau membaca berita? Menonton berita. Nonton berita jarang, Bu. Ya. Yang lagi hit sekarang ini materi beritanya tentang apa? Suka Korupsi, gosip Bu. yang Ini, cantik. Bu. Artis yang cerah, Bu. Oh iya, Sambo, Inah Bu. Iya, Bu. Ya, nah, kalau misalnya Update ya, kalian Siti, ya. bisa menulis berita, nanti kalian bisa jadi jurnalistik. Nah, pengen nggak jadi jurnalistik? Hebat loh. Pengen, Bu. Bisa menulis berita dengan handal, atau bisa menjadi reporter, masuk TV. Hebat kan? Mau, Bu. Mau. Iya, Bu. Nah, minggu lalu, Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian berita. Ada yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Tentang berita. Saya, Bu. Si Hasan, ayo apa itu Ya. pengertian berita? Berita adalah penjelasan atau pemaparan tentang peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi, Bu. Pinter anak Ibu, masih ingat ya? Kemudian unsur 5W1H, ada 6 tuh, atau nama lainnya adik Simba. Adik Simba. Oh, Unsurnya siapa yang bisa jawab? saya, Bu. Saya, Bu. Saya. Apa aja 5W+1H? Apa? Kapan? Mana? Kapan? Kapan dan bagaimana? Bagaimana? Terakhirnya bagaimana, Bu? Hebat-hebat anak Ibu ini. Pasti tadi pagi sarapannya banyak ini ya. Nah, coba Ini susu, Bu.
Kita lihat di PowerPoint ya, benar nggak tadi jawabannya? Sudah tepat atau belum? Bu, share slide-nya ya. Iya, Bu. Nah, berita. Apakah sudah terlihat? Belum, Bu. Masih ada bulat-bulat. Oh, sudah, Bu. Sudah, Bu. Berita. Ada gambarnya siapa tuh yang pakai kacamata dan berlari? Jaki tuh, Bu. Mana ada tuh? Jaki tuh, Bu. Ini gambarnya Zaki. Bu. Okta, Ibu. Saki sama Bu Okta ya. Saki sama Okta ya. Ya. Iya, Bu. Ceria sekali. Ayo kita lihat berita. Tadi benar nggak apa yang diungkapkan oleh Sri Hasan tentang pengertian berita? Berita adalah kabar, cerita, informasi, atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, terutama yang resmi. Nah, berarti tepat ya tadi apa yang sudah diungkapkan dengan Sri Hasan. Nah, ini tentang unsur-unsur berita. Ada 5W plus 1H. Yang pertama, what. What itu apa? Siapa yang bisa menjelaskan? Ini keenam unsur-unsur berita. Coba si Sarti. Iya, Bu. What itu apa? Apa yang terjadi, Bu? Siapa yang mengalami berita? Di mana kejadian itu terjadi? Kapan terjadinya kejadian tersebut? Mengapa bisa terjadi dan bagaimana alur kejadiannya? Ya, pinter anak ibu. Nah, sekarang kita bagi kelompok ya. Yang menentukan kelompok ibu atau kalian sendiri? Kita aja, Bu. Aku sama Sarti ya, Bu. Ya, boleh. Rita Aku sama sama siapa? Sarti ya, Bu. Dia Ikut pintar dong, soalnya, Zaki, Bu. ikut dong. Zaki, ikut dong. Oh, enggak lah. Aku sama Sarti aja. Sama Sarti ya, Bu. Ikut dong. Udah, Rita sama saya saja. Oh iya, Sri, oke. Ibu aja yang menentukan, Ibu. Nanti aku nggak saya jadi orang sama sendiri. Sri. Kita aja, Bu. Ibu aja yang Ibu nentuin aja, aku. Bu. Aku nggak diajak Jaki. Okta dengan Oh, tuh, Bayu. Bu. Oke, Bu. Penny. Rita dengan Kamelia. Kamelia ada kan? Ada, Bu. Ada, Bu. Nah, sudah. Ayo sekarang berdekatan dengan kelompoknya ya. Nah, Udah, Ibu. perhatikan yang ada di slide. Langkah-langkah menyimpulkan berita. Nah, ini tugas kita hari ini. Bagaimana langkah-langkah menyimpulkan berita? Yang pertama, coba dibaca Kamelia. Langkah-langkah menyimpulkan berita yang pertama yaitu menyimak berita dengan seksama. Kemudian yang kedua, mencatat pokok-pokok isi berita yang didapat seperti tema, peristiwa yang dibutuhkan, orang yang diberitakan, tempat kejadian, waktu kejadian, proses terjadinya berita yang sedang diberitakan. Kemudian yang ketiga, membuat simpulan berita dengan cara menyusun pokok-pokok berita, kemudian disusun dalam kalimat berita. Ya, benar sekali. Nah, nanti Ibu akan menampilkan berita. Ibu akan bagikan LKPD pada WA Group. Nanti kalian simpulkan berita. Ya, jelas anak-anak? Jelas, Bu. Seperti biasa yang sudah kerjakan pada Microsoft Word. Ya, nanti kita kirim di WA Group. Coba dicek handphonenya apakah sudah masuk yang Ibu Udah, kirimkan. Bu. Sudah, Bu. Nah, ini dia Ibu tampilkan
beritanya ya. Sudah terlihat LKPD-nya? Belum, Bu. Masih ada bulat-bulat. Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, ini dia. Beritanya berjudul Lolos SMP Favorit, 5 siswa dapat hadiah. Nah, mantap kan berita kita. Temanya tentang apa ini? Tema beritanya tentang Siswa berprestasi, Bu. Siswa berprestasi ya, Bu. prestasi siswa, bertemakan pendidikan. Nah, apa yang harus kalian lakukan nih? Perhatikan petunjuknya. Yang pertama, rumuskanlah simpulan dari berita yang berjudul Lolos SMP Favorit, 5 siswa dapat hadiah dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Nah, kalau kita menyimpulkan berita, kalian harus kreatif ya, menggunakan bahasa kalian sendiri dengan memperhatikan kaidah kebahasaan. Kita Ibu menggunakan bahasa daerah apa bahasa Indonesia, Bu? bahasa Bahasa kita Indonesia sendiri. saja, sesuai dengan materi kita, yaitu Kan bahasa bahasa kita sendiri, kata Ibu tadi. Kan bahasa daerah kita. Ya, benar sekali, bahasa daerah, tapi ini bukan pelajaran bahasa daerah. Kita kan Bhinneka Tunggal Ika, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Oh, jadi pakai bahasa Indonesia saat ini ya, Bu? Ya, perhatikan bahasa bakunya ya, tidak boleh menggunakan bahasa yang tidak baku. Perhatikan penulisan tanda bacanya, tanda titik, tanda koma. Perhatikan penulisan huruf kapital. Nah, yang kedua, nanti kalian presentasi apabila sudah selesai. Yang presentasi itu nanti ditanggapi oleh kelompok yang lain. Apakah simpulannya sudah logis, sudah sesuai dengan informasi awal atau belum. Nah, yang ketiga ini nanti kita bersama-sama memberi tanda centang kepada pernyataan yang sesuai dengan berita tersebut. Dan apabila terdapat pernyataan kalimat ini tidak sesuai, kita beri tanda silang. Paham ya anak-anak? Paham, Bu. Coba nih, kita simak dengan seksama. Siapa yang mau membacakan teks beritanya? Tunjuk tangan. Dapat hadiah nanti yang mau membacakan. Saya, Leni, Bu. lihat Saya, Bu. Leni, Iya, Ibu. suaranya pasti merdu. Ya, terima kasih, Ibu. Saya bacakan ya, Ibu. Ya. Lolos SMP Favorit, 5 siswa dapat hadiah. Program akselerasi prestasi siswa yang diluncurkan PT Taman Wisata Candi atau TWC Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko dinilai cukup memuaskan. Hasil dari pendampingan belajar terhadap siswa kelas 6 di 3 sekolah. Ada peningkatan nilai ujian nasional sebanyak 2 poin dibandingkan pencapaian tahun sebelumnya. 5 murid peserta program ini bahkan berhasil menembus SMP favorit. Mereka yakni 2 siswa SD Salakan Lor yang dinyatakan lolos ke SMP 1 Kalasan Sleman dan 3 siswa SD Sengon 1 Klaten yang masuk ke SMP 1 Prambanan Klaten. Untuk lebih memotivasi sekaligus bentuk apresiasi, TWC memberikan hadiah berupa notebook kepada 5 siswa tersebut. Program akselerasi ini kami nilai berhasil dan akan berlanjut pada tahun-tahun mendatang, kata Direktur Utama PT TWC Edi Setijono Kamis 12 bulan 7. Lingkup program ini rencananya juga akan diperluas dengan menggandeng instansi BUMN lain. Dijelaskan Edi, program akselerasi prestasi siswa
menyasar sekolah yang memiliki keterbatasan fasilitas. Selama ini, dengan kondisi yang ada, mereka hanya menerapkan pola pendidikan reguler, sehingga sulit mengajar ketertinggalan dari sekolah-sekolah lain yang fasilitasnya memadai dan metodenya lebih variatif. Ini yang menjadi dasar kami untuk hadir memberikan pendampingan kepada sekolah yang kurang beruntung itu. Harapannya, siswa sekolah tersebut tetap mendapatkan kesempatan yang sama untuk bersaing. Papar Edi. Tahun ini ada 3 sekolah yang menjadi pilot project, yaitu SD Salakan Lor, Selomartani, Kalasan, SD Perumnas 3, Condong Catur, Sleman, dan SD 1, Senggon Prabanka, Klaten. Ditargetkan tahun depan jumlahnya bisa bertambah hingga total setidaknya ada 50 sekolah. Sumber Harian Merdeka. Terima kasih, Bu. Kasih kembali. Ayo silakan bekerja sama dengan kelompoknya untuk menyimpulkan dan memberi tanggapan terkait dengan berita yang berjudul lolos SMP favorit 5 siswa dapat hadiah. Ayo kerjakan. Semua anggota kelompok. Ibu kasih waktu 20 menit ya. Iya, Bu. Dari teks prosedur dibagi menjadi 4 secara umum. Yang pertama, ada pengertian umum teks prosedur atau aturan, dan biasanya bagian ini berisi tujuan atau hasil akhir yang ingin dicapai jika pembaca mengikuti tahapan-tahap. Sakti. Ini apa isinya? Coba ini gimana kesimpulannya? Nomor 1. Coba kamu tengok aja lah punya teman yang lain. Nyontek gitu kita. Ya, tengok aja bentar nanti kita samain punya kita. Bu Upi. Zaki tuh mau nyontek itu, Bu. Iya, Bu. Mau nyontek di kelompok kami tuh, Zaki Bu. tuh, Di Bu. Zaki. Iya, benar kan? Iya, Bu. Enggak, Bu, cuma lihat hasil aja, Bu. Mana tahu nanti bisa jadi bahan bagi kami, Bu. Kerjasama Hilang, Mak. ya. Kira-kira masalahnya apa Zaki yang tidak bisa? Ini, Bu, yang nomor itu kesimpulannya itu, Bu. Nah, Nyusun-nyusun tadi kan kalimatnya. menyusun kalimatnya. Nah, menyusun ini perhatikan unsur 5W1H. Di situ ada semua unsur 5W1H. Itu masukkan ke dalam simpulannya ya. Kalimatnya. Harus apa ya, Bu? Harus sesuai urutan ya, Bu? Oh, tidak. Kan menggunakan bahasamu sendiri. Yang penting Oh, ya. kesimpulannya dalam itu. Perhatikan. tulisan Ya, huruf Ibu. SMP tulisannya besar semua. Nama tempat, huruf awal, kapital. Dibagi menjadi 4 secara umum. Yang ciri-ciri umum, Mencatat hal-hal pokok berita, itu hal-hal pokoknya apa, baru tuangkan menggunakan bahasa kalimat. Hilang. Ini cara. Ibu Mufi. Bu, kelompok kami udah siap, Ibu. Ibu Mufi tidak dengar suaranya, Bu. Oh ya, Bayu ke satu kelompok dengan siapa? Dengan Zaki, Bu. Di Okta loh Pak Bayu. Dengan Oh, Kita sekelompok. Mana ada?
Bu Mufi Saya mau bertanya, Bu. Zaki jawab. Zaki sama saya Pak Bayu. Ya, Saya sebelum mau Bayu berarti. presentasi, ini temannya mau nanya. Ayo silakan Sri. Siapa yang mau Ini tanya? Bu, tadi untuk kebahasaannya apa-apa saja ya Bu? Lupa saya Bu. Kebahasaannya ada kalimat langsung, ada kalimat langsung, kemudian kata kerja, kata sifat, penggunaan keterangan waktu. Kata langsung ini berarti yang pakai tanda petik 2 ini ya Bu, contohnya Bu ya. Iya, pintar anak ibu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Bayu sudah siap? Sudah Ibu. Bu, kalau seandainya ada kalimat seperti Pak Lurah mengatakan kebakaran itu terjadi pada dini hari. Itu kalimat langsung enggak, Bu? Bete kemana disimpan lah mencuci bau tadi payah jadi lah. Ibu, itu Leni ribut kali Bu. Iya Bentar, Mak. Leni. Nah, yang Main HP ditanyakan terus tuh Bu. itu kalimat tidak langsung. Ayo coba simak pertanyaannya Bayu tadi. Nanti Ibu tanya Leni, kalau nggak bisa jawab, Leni yang maju. Ya, suruh aja Leni yang maju nanti, Bu. Dari tadi Leni main-main aja. Main HP aja dia Bu. Ada masalah. Sepertinya dia ini HP-nya baru. Yang hilang dari HP jadinya. Ya. Ayo Bayu sudah siap presentasi? Gimana? Okta, udah siap kita semuanya, Okta? Sudah Pak. Sudah. Oke. Saya dipanggil Bapak, Bu. Saya dipanggil Bapak, Bu. Soalnya Bayu mirip bapak saya Bu. Karena Kayak bapak-bapak ya, Bayu ya. Mirip bapak atau mirip bapak saya gantengnya teman mirip. kamu Okta? Karena badannya Bayu terlalu besar, jadi si Okta membayangkan bapaknya aja nih. Iya Bu. Maaf ya Bayu. Gak apa-apa, Ayo, Bayu. Okta. Biasa. Kenapa, Bu? Silakan presentasi hasil kerjanya dengan teman-temannya. Saya bagi bagian itu aja lah nanti Bu, menanggapi. Saya suka nanti kalau seandainya Zaki menanggapi hasil kelompok kami, biar saya yang menanggapinya nanti Bu. Okta aja lah nanti disuruh Bu Saya untuk nggak mau Bu presentasi. Bayu usil Bu. Saya nggak mau Bu Bayu usil. Bayu dan Zaki ini Usil Bu, saya nggak mau Bu. dengan Jerry Bu. Ya. Ayo Okta siap ya. Oke Bu, siap. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan dari kelompok kami itu adalah terdapat 5 siswa SD mengikuti program akselerasi yang diluncurkan oleh PT Taman Wisata Candi Borobudur itu di Prambanan, dan Ratu Boko dinyatakan lolos ke SMP favorit mereka. Mereka itu yakni 2 siswa SD Salakat Lot yang dinyatakan lolos ke SMP 1 Kalasan Sleman. Dan 3 siswa SD Sengon 1 Klaten yang masuk SMP 1 Prambanan Klaten. Nah, sebagai apresiasi mereka diberikan notebook untuk lebih memotivasi mereka. PT TWC akan mengajak beberapa BUMN untuk membantu beberapa sekolah yang fasilitasnya kurang memadai, karena selama ini sekolah tersebut hanya memiliki program reguler, sehingga sulit mengejar ketertinggalan dari sekolah lain yang fasilitasnya memadai. Harapannya siswa di sekolah tersebut dapat sama-sama bersaing. Itu Bu, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya. Siapa yang mau memberi tanggapan? Sudah bagus ya jawabannya Okta. Yang mau memberi tanggapan? Saya Bu. Ya,
Terima kasih, Bu. Yang disampaikan oleh Okta tadi sudah sesuai dengan teks berita. Nah, bahasa yang digunakan sudah tepat. Udah bagus ya, Bu. Pintar Okta ya, Bu ya. Oktanya yang pintar ya, Bu. Bukan Bayu. Sama Bayu Bayu nggak ada juga. kerja dari tadi, Bu. Okta aja yang kerja. Intonasinya Okta sudah tepat atau belum? Kalau intonasinya perlu ditambah sedikit lagi, Bu. Ya, Apa ya? tadi Iya. ada Keras suara ya, tinggi rendahnya suaranya, Bu. Tapi Ya. kalau bahasanya udah bagus, sudah tepat, Ibu. Ya, berlatih ya Okta. Barangkali nanti bisa menjadi reporter. Kalau Baik, intonasinya Bu. bagus. Yang lain juga, ini untuk teman-teman yang lainnya juga. Siapa lagi yang mau memberi tanggapan? Bayu? Tidak ada. Bayu, jangan di-unmute. Ya, Ibu, apa yang disampaikan Okta tadi itu hasil pemikiran saya juga loh, Bu. Hasil apa namanya? Saya juga ada memberikan pendapat di situ, Bu. Ya, bagus, pintar sekali. Nah, coba yuk kita cek 5W1H-nya. Yang pertama apa? Apa berita atau pokok informasi yang terdapat dalam berita yang berjudul Lolos SMP Favorit 5 siswa dapat hadiah? Siapa yang bisa jawab? Rita nih belum terdengar suaranya. Ya Bu, saya kalau berita ini kurang paham Bu. Oh, kurang paham. Ada yang bisa bantu? Berita ini tentang apa? Dapat hadiah nggak Bu? Anak SMP yang dapat hadiah? Tentang siswa berprestasi yang dapat hadiah, Bu. Ya. Siapa? Kalau siapa? Pertanyaannya apa yang cocok? Ya. Siapa yang Di sini, mengalami? siapa yang masuk, mengalami? yang lolos masuk ke SMP favorit? Jawabannya ada 5 siswa. 2 siswa dari SD Salakan Lor, kemudian ada 3 siswa dari SD Sengon 1 Klaten. Nah, kemudian di mana? Di mana berita ini? Terjadinya di mana? Klaten, Bu. Di Klaten, Bu. Tidak kelihatan. Klaten, Ibu. Oh, di Klaten. Ya, benar. Waktunya kapan, Siti? Kamis tanggal 12 bulan 7, Bu. Iya, tahun berapa? 2022. Kemudian, bagaimana siswa tersebut bisa lolos ke SMP favorit? Karena dia apa? Berprestasi, Bu. Ya, berprestasi masuk ke dalam program akselerasi. Ya, bagus jawabannya. Pinter semua loh anak ibu ini. Nah, kemudian sekarang kita menjawab. Nih, bubuhkanlah dengan tanda centang apabila simpulan berikut sesuai dengan informasi yang ada dalam berita di atas. Tapi apabila kesimpulannya tidak sesuai, maka berikanlah tanda silang. Ayo, lebih nih.
Yang mau jawab nomor 1, nanti Ibu kasih nilai tambahan. Ayo, siapa? Tunjuk tangan. Saya Bu. Rita. Iya, yang pertama itu tanda centang Bu. Baca dulu pernyataannya. Program akselerasi prestasi siswa diluncurkan oleh PT Taman Wisata Candi, TWC Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko. Itu sesuai Bu informasinya, ada di teksnya. Ada di dalam teks tersebut? Ada Bu. Ada, berarti kita beri tanda centang. Nah, yang nomor 2. Nomor 2 siapa? Saya Bu, Okta Bu. Ya, Okta, baca dulu kesimpulannya. 5 murid peserta program akselerasi prestasi siswa telah berhasil menembus SMP favorit. Program akselerasi prestasi siswa itu dilaksanakan di SMP 1 Kalasan Sleman. Salah Bu, silang. Salah ya? Bu. Ya, yang ketiga. Ayo, yang ketiga siapa? Dapat nilai lebih loh. Boleh 2 kali nggak Bu, biar nilainya lebih? Saya Bu. Masa Rita terus sih Bu? Gantian Rita sama mau teman. dapat hadiah banyak tuh Bu. Saya ya Bu ya. Boleh kayak gitu. Ya, biar semuanya. Kasih ke yang lain Rita, biar ada nilai juga kitanya. Iya, Rita ini mau ambil semua hadiahnya loh. Zaki bagi 2 kita. Terlalu bersemangat si Okta. Rita. Ya Bu ya. Iya, ayo Sri Hasan. Program akselerasi prestasi siswa dinilai berhasil oleh Direktur Utama PT TWC Edi Setijono pada hari Kamis, tanggal 12 bulan 7 2022. Program akselerasi prestasi siswa menyasar sekolah yang memiliki keterbatasan fasilitas. Ya. Centang Bu. Centang, berarti sesuai ya. Sesuai Bu. Yang nomor 4. Saya Bu. Saya Bu. Siapa itu ya? Bentar, Ibu lihat siapa yang tunjuk tangan? Saya Bu, Kamelia Bu. Oh, Kamelia. Silakan Kamelia, dibaca dulu simpulannya. Program akselerasi prestasi siswa dilaksanakan untuk lebih memotivasi sekaligus bentuk apresiasi dunia pendidikan. Betul Bu? Betul. Ya, bagus. Yang lain gimana? Benar nggak setuju? Setuju Bu. Setuju Bu. Oke, kita lanjutkan yang nomor 5. Saya Bu. Ya, siapa yang tunjuk tangan? Saya Bu. Sarti Bu, Sarti. Ya, Sarti ini baru terdengar suara merdunya. Asik. Ayo, Sarti. Oke Bu, yang menjadi dasar pelaksanaan program akselerasi prestasi siswa adalah memberikan pendampingan kepada sekolah yang kurang beruntung. Salah Bu, silang Bu. Ya, silang. Benar. Yang terakhir nih, satu lagi. Zaki. Ibu tunjuk aja nih. Zaki ini belum menjawab. Udah dari tadi Bu. Ya Bu, ini nomor berapa lagi Bu? Nah, kan dia tidak menyimak. Nomor berapa teman-teman? Sarti nomor berapa lagi? Nomor 6. Oh ya, kasih ya. Nomor 6 Bu. Ya, baca. Yang menjadi dasar pelaksanaan program akselerasi. Nomor 5 Bu. Itu nomor 5 Bu. Iya Bu, sabar Bu. Ditargetkan. Bentar dulu Bu. Teman-teman nih, usil semua lah. Ditargetkan program tersebut setidaknya diikuti oleh 50 sekolah. Salah Bu. Salah. Salah Bu. Salah apa benar? Coba simak lagi, baca lagi. Ayo, Zaki. Salah Bu. Iya salah Bu.
Ditargetkan program tersebut setidaknya diikuti 50 sekolah. Benar salah, teman-teman? Benar, Bu. Benar, Bu. Oh ya. Nah, sekarang kita simpulkan bersama-sama. Jadi tadi di sini terdapat berapa siswa SD yang lolos ke SMP favorit? Ada 5. Nah, kemudian siswa yang lulus ke SMP favorit, dia diberi notebook oleh PT TWC, dan PT TWC itu bekerja sama dengan instansi BUMN. Untuk apa notebooknya? Untuk lebih memotivasi siswa supaya lebih giat lagi dalam Belajar. Ada pertanyaan anak-anak? Ada PR, Bu. PR-nya tidak ada, hari ini cukup. Sekian, minggu depan kita masih membahas tentang berita, tentang struktur dan kebahasaan. Yeay, alhamdulillah nggak ada PR. Seneng ya. Nah, sekarang kita refleksi dulu. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Tadi tentang pengertian berita, tentang unsur-unsur berita. Apa aja? Yuk, ulangi. Jaki, pengertian berita itu apa? Oh, berita itu berupa informasi yang hangat dan bersifat resmi, Bu. Oh ya, hebat. Kalau Siti Sahriani, apa Ya. tadi berita? Ya Bu, berita yang lagi baru-baru terjadi Ibu. Peristiwa yang baru-baru terjadi Bu. Peristiwa yang baru-baru terjadi. Di Iya, Bu. mana kalian bisa membaca berita? Bisa Di koran, Bu. Ibu. Di internet, Koran, Bu. Di internet, HP Bu. juga bisa Bu. Di Nah, HP Bu banyak berita Bu. manfaatkan HP kalian untuk membaca berita. Kalau kalian rajin membaca berita, itu kalian tidak akan ketinggalan informasi. Informasi apa saja? Karena kalian masih pelajar, cari informasi terkait dengan informasi-informasi tentang pelajar, tentang pendidikan, gitu ya. Baik Bu. Nah, kemudian 5W1H tadi apa saja? Apa siapa? Apa? Bagaimana? Karena Bagaimana? Bagaimana? Hebat, masih sempun. Nah, pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang struktur dan kebahasaan berita. Nah, kan? Jadi belum buat berita Bu. Iya, membuat berita. Jadi Ibu harap setelah mempelajari materi berita, nanti kalian bisa menjadi penulis berita yang handal. Siapa tahu nanti ada yang bercita-cita jadi jurnalistik atau reporter gitu kan. Uangnya banyak loh kalau terkenal masuk TV. Saya mau, Bu. Saya mau jadi reporter nanti, Bu. Kemarin, ini kan tanggal 2 Juni. Berarti kemarin kita memperingati hari apa anak-anak pada tanggal 1 Juni? Kartini. Sila, Bu. Hari lahir Pancasila. Pancasila, Bu. Pancasila, Bayu salah Bu. Oh, Ya, Ini April, Bayu. bukan Kartini ya, Bu. Oh, ya, saya kira Kartini, Bu. kita bersama-sama membacakan teks Pancasila. Mulai ya, 1, 2, 3. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, musyawaratan, perlawanan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya.
Ya. Nah, cukup anak-anak? Ada yang mau ditanya lagi? Tidak ada. Sudah, Bu. Udah jelas semuanya ya? Sudah Sudah, paham? Bu. Terus semangat belajar, pelajaran apapun kalian harus semangat. Ya, bekerja sama. Nah, sekarang kita akhiri kegiatan kita dengan berdoa. Ayo Zaki. Baik, Bu. Doanya. Baik teman-teman, untuk lebih semangatnya kita pulang, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, hati-hati di jalan ya nak ya, langsung pulang ke rumah. Kemudian nanti di rumah, ulas lagi pelajaran hari ini membahas tentang apa, supaya tidak lupa. Ya, boleh keluar ruangan, silakan pulang ke rumah masing-masing. Baik, Bu. Ya, selamat siang, Bu. Ya.